Halo sobat kopi dimanapun Anda berada. Ya, gimana keadaannya? Semoga tetap baik-baik saja. Kesehatan tetap prima. Walaupun stay di rumah aja. Kemudian kedai juga tutup. Kali ini kita tetap bisa berbagi informasi. Kali ini mau berbagi informasi, mengulas satu buah buku yang baru saya download, ya, ebook ya. Itu tentang materi training Coffee Pod Technology. Life is a journey, that's the thrill of quest. Jadi kurang lebih ini tentang handbook sih, handbook kopi, ya, buku pegangan. Ya, ada slogannya sini. Hidup adalah sebuah perjalanan. Rasakan sensasi sebuah pencarian. Oke. Ini buku dari Covesco, The Espresso Quest. Ya. Oke. Langsung saja. Yang pertama nih buat sobat kopi semua. Masa sih pencinta kopi nggak tahu asal mulanya kopi kan? Kurang pas. Ya, oke. Ya. Asal kata kopi. Kopi itu berasal dari bahasa Inggris. Ya sudah kita ketahui coffee kan. Kemudian juga dari bahasa Arab itu kohwa. Artinya kekuatan. Yang dari bahasa Arab. Kemudian dari bahasa Turki itu ada kahve. Kemudian juga dari bahasa Belanda itu kopi. Kemudian diserap dalam bahasa Indonesia itu kopi. Ya, itu dari asal kata. Kemudian dari mana sih sebetulnya kopi ini berasal? Ya, dari buku ini menjelaskan bahwa kopi atau tanaman kopi berasal dari dataran tinggi Ethiopia. Ya, di Ethiopia ini dulu masih menjadi tanaman liar. Pemanfaatannya itu dulu masih menjadi makanan, belum menjadi minuman. Masih menjadi itu ya, makanan. Kemudian setelah diketahui khasiat dari kopi, dan itu uniknya malah ditemukan oleh pengembala kambing dengan melihat setelah kambing mereka itu memakan biji, menggigit biji, kok tiba-tiba kambingnya menjadi lebih gembira, lebih fresh, sehingga informasi itu menyebar dari mulut ke mulut. Sejak itulah diberdayakan kopi, hingga akhirnya orang-orang Afrika, orang-orang Arab itu mendagangkan kopi ini ke Eropa. Ya, ke Eropa. Dengan adanya kandungan kafein yang biji kopi ini dibuat seperti minuman yang mirip anggur, dengan bisa memberikan semangat. Ya, itu akhirnya kopi diterima di situ sampai akhirnya pada abad 17 ada kafe pertama. Itu di mana? Di Venezia, Italia. Sehingga tidak bisa dipungkiri sampai saat ini Italia menjadi penyeduh dan penyaji kopi terbaik di dunia saat ini. Makanya muncul adanya istilah cappuccino, kemudian macchiato, latte dan sebagainya, itu mochaccino dan sebagainya itu kan dari Italia itu. Sampai americano itu kan sejarahnya kan sebuah
sindiran buat orang Amerika ketika membeli kopi di Italia itu, karena espresso itu terlalu pahit menurut orang Amerika, sehingga setiap membeli espresso pasti meminta air putih. Jadi sebetulnya americano itu kan espresso 1 shot ditambahin air putih sekitar 100 ml atau bahkan bisa lebih sih. Itu caranya. Ya, itu ya asal mulanya ya. Kemudian tentang tanaman kopi itu sendiri ya. Tanaman kopi merupakan keluarga Rubiaceae, termasuk tanaman semak atau pohon kecil teratropis ya. Tumbuh di benua Afrika dan Asia. Ya, tumbuh bisa 3,5 sampai 5 meter. Seperti itu tanaman kopi seperti itu. Kemudian nih, tanaman kopi itu memiliki jenis yang cukup banyak sebetulnya. Jumlahnya ada sekitar 70-an. 70 spesies kopi kurang lebih. Akan tetapi hanya 3 yang paling terkenal di dunia, yaitu ada Arabica, Robusta, dan Liberica. Ya, Liberica pun hanya 1% perdagangannya. Oke, kita masuk ke kopi yang pertama, yaitu kopi Arabica. Oke, mungkin teman-teman yang sering ngopi ya, Arabica kan lebih cenderung di manual brew. Untuk fisik ya kebanyakan sih fisik gitu ya. Kopi-kopi yang memiliki specialty atau memiliki kopi tanpa gula karena memiliki ciri khas rasa. Ya, kopi Arabica atau dengan nama lain Coffea Arabica itu memiliki bentuk biji kopi oval, terus rasa bodi yang mantap, terus ini kompleksitas cita rasa yang tinggi, aroma medium note yang harum, kemudian acidity atau keasaman yang dominan. Sehingga kadang ya kopi Arabica itu dengan mungkin origin yang berbeda ya, atau wilayah tumbuh atau daerah yang tumbuh itu berbeda, biasanya memiliki ciri khas sendiri, kompleksitas rasa. Ada yang mirip misalkan lebih ke fruity, ke orange, mungkin lebih ke pear atau ke peach itu ya. Kemudian kopi Arabica juga memiliki kafein yang lebih rendah dibanding kedua itu tadi ya, Arabica, Robusta maupun Liberica, yaitu hanya 1,5%. Tuh. Dan kopi Arabica itu cocok tumbuh di dataran yang tinggi. Ya kurang lebih 1000 meter lebih. Tapi nggak sampai lebih, paling idealnya sudah 1200 sampai 1400 sih kalau aku baca ya di referensi itu. mdpl 1200 sampai 1400 mdpl. Kemudian untuk Robusta, kopi Robusta dengan nama latin Coffea canephora itu ditanam di daerah yang lebih rendah dibanding kopi Arabica, biasanya 800 ke bawah juga masih bagus, baiknya sih ya 600 sampai 800 itu, tapi di 400 pun masih oke. Kopi Robusta lebih sering dipakai untuk based espresso ya. Karena apa? Karena dia bisa memunculkan krema. Krema itu apa? Krema itu cairan itu yang muncul di espresso seperti hazelnut warnanya ya. Itu ya. Itu sebetulnya minyak, karena kadar minyak di dalam biji kopi Robusta itu lebih banyak sehingga bisa muncul krema itu. Oke. Itu. Kemudian dari segi apa? Ini Robusta lebih bitterness ya, lebih pahit. Enggak
kadang menjadi bahan untuk latte itu, cappuccino kan bahannya espresso. Kafeinnya lebih tinggi dibanding arabica, yaitu 2,8%. Selanjutnya ada liberica dengan nama latin Coffea liberica. Kopi ini memiliki bentuk biji yang unik, lebih besar dan runcing. Terus memiliki kadar kafein yang paling tinggi di antara kedua yang lain, yaitu 3,2%. Itu kopi liberica. Akan tetapi yaitu produksinya hanya 1% dari total produksi kopi dunia. Keunikan dari profil rasa kopi yang dihasilkan adalah strong body, sweet aftertaste. Jadi setelah pahit, kemudian ada nyisa-nyisa rasa manis gitu. Itu berdasarkan referensinya. Tuh, jadi bedakan ya bentuknya ya. Arabica, robusta, kemudian liberica itu seperti itu. Ya, itu. Kemudian gimana sih tahap proses pengolahan kopi dan pemanggangan atau roasting biji kopi? Ya salah satu ya, pertama kita roasting ya.